Apa kabar kasus korupsi sektor tambang ilegal timah yang kemarin telah ramai diperbincangkan tentang kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Fantastis. Harvey Muiz dan rekan-rekannya sekarang sekitar 19 orang telah dijadikan tersangka. Tetapi kita menyaksikan Sandra Dewi bolak-balik mondar-mandir ke Kejaksaan Agung diperiksa, tetapi tak kunjung ditetapkan menjadi tersangka. Ada apa kira-kira gerangan dengan kasus ini? Kenapa kasus ini terkesan mandek dan sampai sekarang Kejaksaan atau BPK belum mengeluarkan angka kerugian pasti atas perkara ini? Berapa sebetulnya kerugian negara yang pasti dari kasus ini? Apakah 271 triliun itu yang disebut adalah kerugian terhadap lingkungan, belum terhadap pajak, pendapatan negara, dan lain-lain? Mengapa sepertinya tidak muncul angka baru dari kasus ini tentang kerugian negara? Ada apa dengan kasus 271 triliun ini yang terlihat seperti tidak ada kemajuan, mandek, jalan di tempat, dan tidak menggembirakan hasilnya? Karena korupsi ini tidak mungkin terjadi kalau hanya melibatkan orang-orang kecil saja. Harvey Muiz, Sandra Dewi, Helena itu bagi saya adalah orang-orang kecil di dalam kasus ini. Karena mereka bukan orang-orang yang menurut subjektivitas saya, orang-orang yang mampu melakukan dan mencuri kekayaan negara sebesar ini. Bagi saya mereka hanya orang-orang yang mungkin dimanfaatkan menjadi alat dalam kasus korupsi ini. Tetapi dugaan saya, ada masih bandit-bandit besar yang bersembunyi di balik kasus ini yang belum muncul ke tengah publik dan belum diusut oleh Kejaksaan Agung. Sebut saja salah satunya RBTS itu. Sampai sekarang beliau statusnya belum jelas. Meskipun orang menduga-duga dan bertanya-tanya, ada apa sekarang? Dan bahkan Sandra Dewi pun belum juga ditetapkan sebagai tersangka, meskipun terakhir kemarin rekeningnya telah diblokir oleh Kejaksaan Agung. Tetapi kita tidak ingin hanya rekening ini diblokir, kita ingin tahu siapa sebetulnya pihak-pihak gajahnya, kakapnya yang bermain dalam kasus ini, di dalam kasus pencurian timah ini. Siapa yang bermain di belakangnya? Siapa yang membackingi? Kita ingin negara mengeksekusi semua pihak-pihak ini dan mengembalikan kerugian negara yang terjadi. Dan sampai sekarang kita menyaksikan Sandra Dewi saja bolak-balik dipanggil kejaksaan tapi statusnya masih jadi saksi. Mengapa belum jadi tersangka? Tidak ada alasan yang tidak patut untuk dijadikan pembenaran bahwa Sandra Dewi tidak akan tersangka. Sandra Dewi sudah sangat patut menjadi tersangka, bahkan mungkin dalam tindak pidana pencucian uang. Tapi mengapa sampai sekarang statusnya masih menggantung begitu saja? Dan kita menunggu perhitungan negara, kerugian negara sebetulnya berapa dari kasus ini yang sebenarnya. Apakah hanya 271 triliun itu? Kok saya tidak percaya? Nah, ini kita menunggu pekerjaan Jaksa Agung. Saya bangga dengan Kejaksaan Agung belakangan ini yang malah lebih hebat dari KPK dalam pemberantasan korupsi. Mereka bekerja keras, tetapi kerja keras itu jangan lagi dirusak hanya karena mungkin ada hal-hal kekuatan di luar pengaruh Kejaksaan Agung yang ingin mempengaruhi, mengintervensi kasus ini. Saya berharap dan tentu masyarakat berharap kasus ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan supaya semakin terbuka siapa-siapa yang bermain di balik ini. Dan Sandra Dewi, mengapa masih belum tersangka juga? Wahai teman-teman di Kejaksaan, tetapkanlah segera Sandra Dewi tersangka. Karena menurut saya sangat mungkin dan sangat layak untuk ditetapkan menjadi tersangka. Dan yang lain-lain. Karena korupsi ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kecil semata. Pasti ada gajah yang bermain di belakangnya. Nah, siapa itu? Ya, tangan hukum Kejaksaan Agung saya berharap bisa menjangkau itu ke depan ini. Tetapi sekali lagi masyarakat tentu sangat berharap bahwa kasus ini harus segera tuntas dan segera diselesaikan. Dan kita ingin melihat kebenaran terbuka siapa perampok-perampok sumber daya alam Indonesia yang membuat negara kita miskin, membuat pendidikan kita mahal, tidak tersubsidi oleh negara. Kita ingin maling-maling seperti ini semuanya dipenjarakan, bahkan kalau perlu dihukum mati dan dimiskinkan semiskin-miskinnya.